KPK telah memanggil keduanya untuk pemeriksaan aliran dana pada Kongres Partai Demokrat 2010. Ibas maupun SBY tidak bersedia. Namun menurut Buyung, permintaan tersebut ditolak tanpa alasan yang jelas. Pernyataan Buyung ini disampaikan saat mendampingi Anas melengkapi berita acara di KPK. Buyung mengaku tak mengetahui pasti apa alasan dari keduanya menolak untuk bersaksi bagi Anas. KPK sudah memanggil, tapi Ibas maupun SBY tidak bersedia. Di atas segalanya tentu saya terima kasih yang besar pada Pak SBY. 8 tahun Anas Urbaningrum di dalam penjara pasti telah membuat rencana-rencana pembalasan yang detail dan rumit. Seorang mantan ketua partai, mantan ketua KPU, aktivis sekaligus politisi cemerlang, bagaimana kalau mempersiapkan sebuah balas dendam? Peristiwa ini punya arti, punya makna, dan menjadi hadiah besar pada Pak SBY. Jadi mendadak ada baliho besar bergambar wajahnya Anas Urbaningrum. Orang kedua setelah mantan ketua KPK Antasari Azhar yang menjadi musuh bebuyutan SBY. Baliho itu terpasang nggak jauh dari rumahnya SBY. Presiden Jokowi juga tahu soal adanya baliho besar dari mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang sekarang masih menjalani masa hukumannya di penjara. Anas ini dipenjara karena kasus gratifikasi mobil dan korupsi proyek Hambalang. Maka dengan masa penjara selama 8 tahun, Anas ini diperkirakan akan bebas pada bulan April 2023. Baliho raksasa Anas Urbaningrum ini diletakkan di lokasi yang sangat strategis, yakni di kawasan Cibubur yang dekat dengan kediaman SBY Cikeas. Baliho ini bertuliskan "Tunggu Beta Bale" atau "Tunggu Aku Kembali". Ini balihonya memang super gede ya. Jadi kelihatan sekali bahwa baliho ini dibuat dan diposisikan sebagai sebuah ancaman buat mereka yang merasa aja. Menurut Mirwan, dia mengaku tidak mengetahui siapa yang memasang baliho itu. Akan tetapi Mirwan menyebut bahwa yang memasang adalah para kader PKN atau Partai Kebangkitan Nusantara. Jadi maksudnya Mirwan ini tahu tapi nggak tahu siapa persisnya gitu ya. PKN sendiri merupakan partai yang didirikan oleh para loyalis Anas. Mereka yang setia sama Anas Urbaningrum. Antara lain mantan anggota DPR dari fraksi Demokrat Mirwan Amir, mantan pengurus Demokrat lain Zulfikar, aktivis HMI Asral Hardi, wartawan dan fotografer Bobi Triadi, serta Sri Mulyono yang kini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PKN. Saat ini Ketua Umum PKN dijabat oleh Igede Pasek Suardika yang juga merupakan mantan kader Demokrat. Anas Urbaningrum juga dinyatakan siap kembali terjun ke dunia politik setelah bebas nanti. Yang menyatakan adalah Sekjen PKN Sri Mulyono kepada media. Menurut Mulyono, intervensi pemerintahan SBY terhadap KPK agar Anas segera ditetapkan sebagai tersangka kasus proyek Hambalang adalah bukti penzoliman yang nyata. Bahkan kata Mulyono, patut diduga bahwa SBY telah melakukan korupsi secara terbuka, yakni meminta KPK untuk menetapkan status hukum Anas Urbaningrum. Apalagi setelah Anas ditetapkan sebagai tersangka, SBY kemudian mengambil kepemimpinan Partai Demokrat selama 8 tahun, lalu mewariskannya pada AHY. Menurut Mulyono, selama di penjara, Anas tidak pernah kesepian. Karena setiap hari teman-temannya dari Sabang sampai Merauke itu antri untuk mengunjunginya. Anas disebut sudah bangkit dan siap kembali terjun ke dunia politik dan siap juga pula berhadapan dengan AHY. Anas memang masih sangat populer di media sosial, misalnya di Twitter, itu followernya mencapai lebih dari 990.000. Untuk orang yang sedang menjalani masa tahanan di penjara di mana akun media sosial itu dikelola oleh adminnya, betul, maka pencapaian jumlah follower terbesar itu cukup impresif, cukup untuk terus mempertahankan nama Anas di depan publik selama bertahun-tahun dirinya di penjara. Sehingga setiap ada kelakuan Partai Demokrat yang tidak disukai publik seperti misalnya menyerang Presiden Jokowi, maka para netizen tidak lupa untuk menyertakan berita media perkataan epik Anas tahun 2014 silam. Pasti ingat dong kata-kata Anas yang ini. Seandainya saya SBY, saya akan mengantar sendiri Mas Ibas ke KPK. Ini perkataan terseram untuk Cikeas. Dulu kan yang bilang gini di penjara, sekarang dalam hitungan bulan yang bersangkutan bakal bebas dari penjara loh. Nah, saat itulah yang sedang dinanti-nantikan oleh publik dan Presiden Jokowi tentunya.
Apakah Anas akan mengulangi kejadian dulu oleh Antasari Azhar pada waktu Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 silam? Ketika itu mantan Ketua KPK yang beberapa bulan sebelumnya mendapatkan status bebas bersyarat, tiba-tiba saja berkicau. Antasari mengungkap adanya pesan dari SBY untuk tidak menahan besan SBY Aulia Pohan. Namun Antasari menolak permintaan itu dan 2 bulan kemudian, sesudah pesan itu disampaikan kepada Antasari, dirinya langsung tersandung kasus pembunuhan itu ya. Oleh sebab itulah Antasari menduga adanya kriminalisasi di balik kasus tersebut. Info heboh ini diungkapkan Antasari sehari sebelum hari pencoblosan di Pilkada DKI. Dan menurut SBY, Antasari melakukan hal tersebut untuk membuat pasangan AHY Silviana murni kalah. Nah, apakah Anas akan mengulangi kehebohan tersebut yang bakal mempengaruhi perolehan suara Demokrat di pemilu 2024? Saya kira ini adalah ketakutan terbesar yang dirasakan oleh Cikeas ya. Namun ada juga netizen yang berspekulasi soal kemungkinan Anas ini seperti Andi Malarangeng. Berurusan dengan SBY adalah luka lama yang sulit dilupakan bagi Anas Urbaningrum. Karirnya yang begitu melesat cepat harus tersandung oleh sebuah kepentingan. Setelah menjadi orang nomor 1 di Demokrat, sebuah hantaman keras menyerangnya, memaksanya untuk mundur teratur dari dunia politik. Tapi Anas tidak gentar, daripada mundur lebih baik ia keluar dengan terhormat, sambil membawa sejumlah luka yang hingga kini masih terasa perih. Bagaimana tidak, sudah jatuh ketiban tangga pula. Lalu disambut secara berjamaah. Upaya balas dendam Anas tak pernah membuahkan hasil. Ia sempat berjanji akan mengawal Ibas sampai ke KPK, tapi hingga kini kekuatan Cikeas tak mampu membuat KPK menyentuh Ibas. Anas tahu itu. Lawannya bukan orang sembarangan. Gurita Cikeas telah terbentuk selama 10 tahun saat SBY berkuasa. Janjinya hanyalah janji. Komitmennya tak akan pernah sanggup melawan sebuah tirani yang telah menggurita. Namun dendam tetaplah dendam. Luka telah tersayat. Perih terus saja menyengat. Mungkin Anas tidak akan tenang sebelum bisa menyeret orang-orang Cikeas ke KPK, bahkan jika ajal telah menjemputnya. Kuasa hukum mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Adnan Buyung Nasution, mendesak KPK memeriksa Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas. Pemeriksaan itu dilakukan agar tudingan bahwa Ibas terlibat dalam kasus korupsi proyek Hambalang menjadi jelas. Setelah pemeriksaan, KPK harus menyampaikan kepada publik ada atau tidaknya keterlibatan Ibas dalam proyek Hambalang. Adnan juga mendukung pernyataan Anas agar SBY langsung mengantar Ibas ke KPK. Nama Ibas pernah disebut mantan Wakil Direktur Keuangan Grup Permai Yulianis saat diperiksa terkait kasus dugaan penerimaan gratifikasi proyek Hambalang. Saya kira kalau pemegang cara kerja KPK, siapapun disebut di sidang pengadilan, itu dianggap terlibat, kan itu kesannya selama ini, ya harusnya dipanggil.